Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta Syamsul, anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta insiru wa qalin, anta misbahus suduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pemirsa di rumah, saya Sejal kembali hadir dalam program Ustadz Gal bersama Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara. Kita bertepuk tangan saja, malas Dewi ibu aku saat ini. Udah ini, biar semangat, tepuk tangannya lebih keras, lebih meriah, suaranya patah-pas lagi lah. Nah, Buna, ya, masih bersama Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara. Nah, kalau begini semangatnya, sebentar saya kasih juga hadiah sarung dari Sarung Gajah Duduk. Mau ki bu? Mau ki? Mau ki? Beli ki? Yang mana mau? Ya semua berdua jadi bawa. Yang masih bisa di rumah, saya ini kita masih bersama Pak Ustaz Rizkan, Ustaz kita. Bu? Ibu? Mau tanya ini, pasti bisa jawab penasaran. Ini dengan Ibu Mai Salim dari? Nah, tanggal berkelahi Miki. Ada yang suka maju satu, suka maju lain. Apa yang mau tak? Hah? Udah ini baik-baik kompak kita. Pelan-pelan, tenang, semangat sama-sama kompak ya. Masih bersama Ibu Mai Salim. Ya. Oh, suka maju raya nomor 1. Oh, begitu bahasa emosi. Tapi alhamdulillah ya, bisa di rumah kita ini sudah bersama Ibu Ketua. Nah, sebelum kita mulai tausiah Ibu. Bu. Nanti kan ada tausiah dari Pak Ustaz. Tapi sebelumnya kita bincang-bincang dulu sama Ibu Ketua, kenalkan dulu. Perkenalkan diri dulu, Bu. Ibu Ketua namanya siapa Ibu Ketua? Pakai bangke. Iya. Haji Bunga Wali. Masalah. Ibu Ketua, ini sudah berapa lama kita jadi ketua? Dulu pertama. Gila mana mau Ibu Ketua? Jadi kita ketua sama tahun 1991 sudah jadi ketua atau belum? Oh, Ibu Ketua pasti menjabat sebagai ketua berapa tahun? Sudah berapa tahun Miki menjabat sebagai ketua? 2000 berapa?
4 tahun. Ulama menjadi ketua terus Ibu. Masalah berapa Bu? Oh 2020. 20 tahun Ibu jadi ketua. Masalah tentang dulu dibuat di 2015, Masya Allah. Nah, berarti Ibu Bunga Wani sampai 20 tahun di sini. Nah, Ibu, kalau berdirinya Majelis Taklim pakai makina? Kalau berdirinya Majelis Taklim ini dari tahun 61, Masya Allah, luar biasa. Dan namanya tidak pernah berganti, Atawa semua, Atawa. Nah, kalau kegiatannya sendiri Majelis Taklim ini tiap apa nih? Ada kegiatan apa saja Bu Ketua? Kegiatannya yang paling rutin lah tiap bulan apa, tiap hari apa? Juga. Oh mayat dirawat. Saya kira latihan. Saya kira biasanya kan orang sakit yang dirawat. Ini mayat yang dirawat di sisa jadi. Kalau bangun kan, memandikan jenazah, gitu ya, mengkafani. Nah, kalau lomba-lomba ada yang pernah diikuti Pak Ibu Ketua? Dulu biasa. Ada yang pernah juara? Ada yang pernah dapat juara? Selalu. Masya Allah. Kira jalan juga ada provinsi juga. Dia karena lama tuh minta 20 tahun Ustaz. Masya Allah. Kalau pengajiannya rutin bulanan plus arisan karena kuliah banyak-banyak uang, arisan tong itu. Gitu. Tapi kalau belajar mengaji ada di sini enggak Bu itu? Belajar mengaji untuk ibu orang dewasa. Ada ya? Untuk orang dewasa? Ada. Anak juga ada. Masya Allah, luar biasa, nggak tahu Bu. Jadi begitu Bu, jadi harus kita mendukung Ibu Ketua 20 tahun ini untuk membimbing. Jadi membimbing ini Ibu Mas Salim dia kayak begini deh. Ini namanya Ibu Mas Salim memang keren-keren. Semua pakai hijau-hijau. Ini ya hijau-hijau apa namanya Bu? Oh ini dia tai kuda Pak Ustaz deh. Oh begini dia hijau-hijau tai kuda. Bagus saya. Jangan naik kuda. Nah, ya tai kuda begini malah. Teh sapi ini ada. Kuda saya dengan teh ini. Yang jelas yang pastinya ini adalah hijau yang cantik. Ibu keren. Ya Ibu. Bu. 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 Mau gini dengan tahu saya Pak Ustaz? Mau tahu temanya seperti apa? Sebelumnya pemirsa rumah saya ingatkan juga, jangan lupa ibu-ibu untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk. Itu di www.gajahduduk.com. Tahu jadi W? Baru dot titik. Baru titik. Iya. Titik. Ya. Ya Ibu, atau bisa ibu follow Instagram dan Facebooknya di @gajahduduk_id. Di Bu, karena bukan cuma sarung juga, sarung Gajah Duduk. Ada topi mukena, ada topi pasminana, ada topi kupiana, ada topi baju gamisna, ada topi baju koko, lengkap nih. Jadi kalau mau lihat apa produk terbarunya, bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahduduk_id. Budi, Bu, nah Pak Ustaz, sambil kita berbincang ini, kira-kira temanya apa nih Pak Ustaz hari ini? Temanya hari ini mengelola stres ala Nabi. Oh, mengelola stres ala Nabi. Ini bukan orang stres ini, capek. Masalah. Tidak lah, Ibu Ketua masih semangat selalu untuk membimbing beliau Taubat. Nah, mengelola stres ala Nabi. Apa dulu Ustaz? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam maqbalil ilmi wal hikam. Ibu-ibu Majelis Taklim At-Taubah Suka Maju Raya dan seluruh pemirsa Fajar TV yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, di mana pada sore hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita dapat sore ini duduk untuk bermajelis, ya, bermajelis taklim.
Mudah-mudahan duduk kita ini duduk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Duduk kita ini dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua. Mudah-mudahan insyaallah dengan kecintaan kita kepada Nabi, dengan salawat kita kepada Nabi, dengan kita mengikuti ajarannya, semoga insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bajunya ini ibu-ibu ya, warnanya ini warna hijau ya. Hijau tai kuda. Ya. Salah satu daripada warna kesukaan Nabi adalah warna hijau. Tapi kita tidak tahu hijaunya hijau apa ya. Tapi kalau kita melihat di Masjid Nabawi ya, di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah, kalau kita lihat itu kubahnya hijaunya hijau botol ya. Hijau botol. Ya. Yang mana sih hijau botol mas? Ya. Yang mana sih itu hijau botol? Hijau botol. Ini beda dari hijau tai kuda, beda. Beda. Ya. Ya. Ya hijau botol ya. Hijau botol. Ya. Ibu hijau botol pula. Ya. Itu melambangkan keteduhan, kesejukan. Ya, ketenangan. Ini ibu-ibu masya Allah sejuk. Senyum. Tenang. Iya, cek tindro. Iya, baik sadar dari tempo tenan nah, tenan kan tindro mi. Iya. Ibu-ibu majelis taklim At-Taubah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa Fajar TV dimanapun berada. Tema kita adalah bagaimana mengelola stres itu ala Nabi. Ya. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak stres. Ya, apalagi di era sekarang, di zaman sekarang. Ya, tingkat stres seseorang itu jauh lebih tinggi. Ya. Di jalan macet, ya. Mau sampai di rumah becek. Ya, masuk di dalam rumah dapat terpaan dari istri atau suami. Ya. Jadi memang tingkat kesusahannya orang ini saat ini memang sangat tinggi, sangatlah tinggi. Ya. Dan stres ini bisa jadi dari kita sendiri, dari lingkungan dan keluarga. Betul. Kalau dari kita mungkin tekanan dari kantor, ya, tekanan dari kantor, kemudian lingkungan, tekanan dari tetangga, kerabat dan lain sebagainya, dan dari keluarga itu sendiri. Kalau ibu di sini ada yang stres ya bu? Iya. Ada yang stres ya? Ada yang stres. Yang ngantuk banyak? Banyak ya. Ibu aja ya, duduk gitu di atas ya. Saya tak tidur kadang ngantuk tuh. Ada tapi ini baju dek, bu. Iya, jangan gimana tuh? Iya. Jadi bisa saja kita mengalami stres, bisa saja, karena apalagi era sekarang ya, zaman sekarang. Apa aja ada Tommy Wanta? Tidak ada Tommy Wanta. Di tengah kesulitan ekonomi saat itu, data lain penagih. Sama ya. Tapi yang paling berat itu ketika kita mengendarai kendaraan. Kendaraan juga benar. Mau mengantar anak sekolah, mengantar suami atau istri. Tapi pesan untuk warga Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Iya. Bawalah kendaraan dengan cara yang penuh etika dan adab. Benar. Seperti itu. Karena kalau kapan tidak, itu akan menimbulkan stres kepada saudara-saudara kita yang ada. Ya, belum pi lampu hijau, mak klakson dari belakang. Ya, stres lagi. Ya. Tapi yang perlu kita ingat, bahwasanya, ya, termasuk kode seperti ini membuat Ustadz juga stres sebenarnya. Ya, Nabi juga itu stres. Stresnya Nabi itu tekanan dari kafir Quraisy, ya, dari Yahudi, diserang bertubi-tubi. Ya, bahkan Nabi sempat mengalami kegalauan. Apalagi kita sebagai manusia biasa, hamba Allah yang fakir, yang miskin di hadapan Allah, kita ini dhaif, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat,
Setiap permasalahan yang Allah berikan kepada kita, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Ya. Kalau tidak jalan keluar, kita yang keluar jalan-jalan, Bu. Ya. Terkalah. Iya. Kita masuk masjid di sini, pasti ada jalan keluarnya. Jalan masuknya ada. Ada. Ya. Pasti ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya ya ada. Ya, kalau tidak ada, ya, jalan keluar. sama kita. Tak tahu Ya. kita ada masih kan. Ya. Pasti ada jalan keluarnya. Di dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan pada surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan berikan jalan keluar baginya. Betul. Ya. Ketika kita mendapatkan stres, tekanan dan lain sebagainya, kita hadirkan takwa itu, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Bukan saja hanya jalan keluar, tetapi Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi seperti itu. Jadi Ya. kita harus stres. Iya. Nah, baik berdoa apa sedih. Stres itu dekat-dekat dengan stroke. Nah, Dan apa? stroke itu dekat-dekat dengan stop. Nah, Ya. hati dong berarti. Iya. Iya. Kalau orang sudah stres, Ya. ujung-ujungnya stroke dulu. Ya. Setelah stroke, lalu stop. Ya. Makanya, ya. Tepat. Ya. Ibu itu lah perhati. Jadi bayi dah perhatian saya bayi kan dulu di atas. Tu kurus kita dia. Ya. Ya. Jadi Ya mirim ikut dari posisi. Ya. Mirim. ya. Ya. Jadi ada semua jalan keluarnya. Ya, itulah pentingnya kita belajar agama. Kita mengenal Islam. Ya, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kita diberikan solusi setiap permasalahan hidup yang kita hadapi. Ya. Insya Allah dengan agama inilah akan memberikan kita jalan keluar. Sebab apa? Ad-dinu nasihat. Agama itu merupakan nasihat. Bagaimana sih cara mengelola stres ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah yang mau lewat ini? Silakan. Yang semua boleh, Bu. Ternyata belum cara mengelola stres. Baru dari awal. Boleh? Masih mau kira-kira lanjut, Bu? Pemirsa di rumah aja masih mau lanjut pastinya. Tapi kita perikiran dulu di. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Satgar bersama Sarung Gaya Didu, legenda Nusantara. Pemirsa, kembali lagi di program Satgar bersama Sarung Gaya Didu, legenda Nusantara. Dan alhamdulillahnya kita masih bersama Ibu Ketua dan teman-teman kita, ibu-ibu dari Majelis Taklim. Betul-betul masih berkelahi orang. Suka maju atau suka maju raya. Bu, saya tak bisa di rumah. Ini masih bersama Ibu Ketua. Sebelum saya tanya Ibu Ketua, saya ingatkan kembali. Kenapa Sarung Gaya Didu disebut legenda Nusantara? Ada yang tahu? Kenapa Gajah Didu disebut legenda Nusantara? Ada yang tahu jawabannya, Bu? Ada? Karena Sarung Gajah Didu ini dimulai tahun 1972. 1972. Dan kenapa dia legenda? Karena alhamdulillah pabriknya sampai sekarang masih ada di daerah Indonesia, tepatnya di Pekalongan. Pekalongan Jawa apa, Ibu? Pikiran Jawa mana? Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Tengah. Pekalongan Jawa Tengah. Jadi kalau ibu Islam tahu mau ke sana boleh.
jalan-jalan ke pabriknya, nanti dikasih harga pabrik loh Bu. Ya kan? Bilang, ih saya dari Makassar, pernah syuting di Banjarmasin, langsung dikasih pulang kembali. Dan Bu ya, Bu, Ibu. Asik. Nah, Bu Ketua, bertanya lagi boleh? Masih bisa bertanya ya. Nah, Ibu Ketua, kira-kira ini sekarang anggota dari Majelis Taklim At-Tawas ini sekarang ini berapa banyak? 50. 40, pokoknya gitu 50 orang. Nah, 50 orang ini biasanya Ibu ini kalau pengajiannya dibagi dua atau langsung kumpul? Kumpul. Kalau latihan-latihan lain atau mungkin di luar pengajian apalagi yang kegiatannya Bu? Begitu. Gosip biasa juga. Aja. Ada gosip. Di sini mah tahu Bapak semua bagus semua. Terhindar dari masalah gosip. Tak ada sini. Di luar sana aja. Rumah Tonji. Di luar sana tapi rumah Tonji tak putar-putar. Bu. Nah, dari begitu harapannya untuk At-Tawas sendiri gimana Bu Ketua? Ke depannya seperti apa? Kan 20 tahun begini menjabat jadi Bu Ketua. Harapannya untuk At-Tawas teman-teman dari bisa melanjutkan seterusnya. Amin. Amin. Iya. Dan harus ada generasi Bu Ketua ya mungkin yang sekarang nanti anak-anak tak pengen jadi majelis taklim yang cewek-cewek ini. Bu Ketua iya. Kali ini kuliah ini masih umur 17 tahun semua ini. Iya. Hah? Tak balik. Satu dong. Bu. Oke, kita lanjut tafsirnya ya. Temanya tadi apa Ibu? Hanya. Hah? Mulai stres ala Nabi. Kalau di sini apa temanya? Stres ala Nabi. Udah mulai stres ala Nabi. Kalau Ibu apa temanya? Mengelola stres ala. Masya Allah, pintar semua Ibu tahu ya. Apa Ustaz saya nanti Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi mengelola stres ala Nabi. Ya. Masjid At-Taubah, Majelis Taklim At-Taubah suka maju raya nomor 1. Nomor 1. Yeah. Ya. Orang yang suka maju tidak mau mundur. Orang yang suka maju tentunya tidak mau mundur. Orang suka maju, ya suka maju berarti dia tidak menjadikan stresnya itu berlarut-larut. Makanya ia mengelola stres itu. Nabi karena mau maju terus berdakwah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu tidak mau stresnya berlarut-larut. Tidak mau stresnya berlarut. Olehnya itu bagaimana caranya Nabi mengelola stres itu? Yang pertama tidak lain dengan beribadah. Ibadahnya yaitu sholat. Ya, sholat. Sholat Bu. Sholat. Hah? Sholat. Ya. Ibu, sholat Ibu, insya Allah itu akan mampu mengelola stres kita. Jangan makin dulu masuk di sholatnya. Kita dapat masalah tekanan dari kantor, dari keluarga dan lain sebagainya. Mungkin anak yang kurang mendengar atau kita punya masalah dalam keluarga. Jangan dulu sholatnya, wudunya saja itu. Wudu saja. Kita wudu itu Ibu, masya Allah luar biasa. Mulai kita mengambil wudu, lalu kemudian kita basuh kedua tangan kita, ya. Kita basuh lalu kemudian kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci, tahura, suci dan mensucikan. Artinya apa? Orang yang punya masalah ketika dia berwudu, maka diberikan kesucian, kebersihan dan ketenangan dalam hatinya. Biasa. Kita basuh mulut, hidung, kemudian wajah. Itu sudah mulai terasa ringan itu beban. Ya. Kita basuh tangan kita, kedua tangan, kemudian kita basuh ini, masya Allah luar biasa sekali. Kita basuh kedua
kaki kita, ya. Kita basuh kedua kaki kita. Lalu kemudian setelah itu berdoa, kita angkat takbir Allahu Akbar. Itulah yang disebut dengan takbiratul ihram. Ya. Di dalam salat takbiratul ihram kita angkat takbir Allahu Akbar, bahwa Allah Maha Besar. Segala permasalahan hidup yang ada saat ini Allah turunkan, pasti Allah juga memberikan solusinya, memberikan jalan keluar. Ibu, hakikat daripada secara dalam ilmu kesehatan, Ibu, kalau kita ruku saja itu Masya Allah, ya, ruku itu bermakna Ibu, begitu banyak beban yang diberikan di pundak kita. Tapi kalau umur 17 tahun begitu, Ustaz, punya bayangan beda nih. Karena terasa sampingnya satu. Ya, tapi itulah Islam Ibu, diberikan kemudahan pada tidak susah Pak Ustaz ya. Satu ya, mohon maaf ibu-ibu orang tua kita yang ada di belakang. Kalau misalnya ini tidak mampu berdiri, ini beliau luar biasa. Ya, seperti itu. Ini ketua data 81, 85, 93, 2004 nih. Ada juga 70. Hah? Ada juga 70. 70 ya, masih muda-muda semua. Masya Allah. Bude. Iya. Masih kelihatan 17 ya? Maksudnya 17 tahun yang lalu. Ya. Masih muda tahu itu. Tapi masih cantik lah sama dengan batuan-batuan warna hijau begini. Iya. Ya, jadi ketika kita ruku Ibu, ya, itu beban itu di pundak kita banyak sekali. Kita berdiri lalu kemudian Allah gugurkan, Allah turunkan. Kita sujud, maka Masya Allah luar biasa sekali. Ibu, stres itu berada di mana? Di kepala. Ya, di kepala dan di letaknya di kepala dan di kepala sama Ibu. Ya, di kepala di otak. Iya. Di otak kan? Di otak sama dengan kepala ya. Ya. Kita Ibu di mana? Di dengkul. Di mana? Di otak di mana? Ibu di mana? Saya di mana? Ya. Di kepala semua di. Ya. Kalau sudah stresnya sampai di sini, ya, akan pindah itu nantinya ke hati. Ya. Makanya kalau ada orang stres, jangan lalu sekali-sekali ganggu. Manoko-noko itu. Pasti nih. Ya, koro-koronya jadinya. Ya, Ibu, ketika kita sujud, maka itu akan diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ibu, stres itu Ibu, ya, stres itu lelah. Ya, lelah. Orang yang lelah itu, mohon maaf Ibu, bukan capeknya capek fisik, tetapi di sini. Betul. Ya, pikiran. Makanya ada istilah jadikan lelah itu menjadi lillah. Masya Allah. Ya. Jadikan lelah kita ini dalam bermajelis mungkin lelah, jadikan menjadi lillah. Ya, perbaiki dulu Ibu Haji. Ya. Nah, perbaiki dulu Ibu Haji. Iya, apa-apa. Agak-agak tapi bukan faktor stres itu. Bukan, faktor rematik. Ya, faktor capek. Jadi itu saja Ibu, kita pegang. Jadikan lelah itu jadi lillah. Masya Allah. Lillah. Ya. Dengan cara apa lillahnya? Nabi itu Ibu ketika pulang berdakwah, pulang berdagang, ya, bersilaturahmi kepada para sahabat, lelahnya itu Ibu ia jadikan menjadi lillah dengan cara apa? Salat. Apa kata Nabi dalam satu riwayat? Arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Ma makna arihna ya Bilal? Istirahatkan kami ya Bilal, istirahatkan kami ya Bilal. Bagaimana istirahatnya Nabi? Ya Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Ya. Silahkan engkau mengumandangkan azan. Jadi istirahatnya Nabi itu sholat. Kalau kita istirahat tak sama Cinta makan baru bobo anak awak ya bobo. Itu benar istirahat juga Budi. Ya. Istirahat Budi. Istirahat. Tapi biasa ibu tahu tidak pernah memang istirahat begitu Budi. Pasti sholat sih. Ini ibu bersihat, sholat. Iya. Dia kalau stres nanti ibu sholat. Iya. Jadi biar jam berapa sholat. Iya. Ibu, cara pertama adalah sholat. Ya, bukan hanya sekedar menggugurkan dosa-dosa, ya, tetapi insya Allah menghilangkan permasalahan hidup yang kita hadapi. Makanya Ibu, Nabi itu rukuknya lama, sujudnya juga lama. Ya,
Nabi itu rukuknya dengan sujudnya dalam riwayat hampir seperti bacaan yang ia baca di dalam sholatnya. Masya Allah. Nabi sholat setelah surat Al-Fatihah dia hantam dengan surah Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah. Setelah itu baca lagi surah Ali Imran. Kemudian baca surah An-Nisa. Ya, ini. Insyaallah Ibu, hilang stres tak? Iya. Hilang stres tak itu? Hilang, tapi anak pusing. Iya. Hilang stres na ibu, tapi anak pusing. Ya itu. Mengapa itu mama kena? Hilang stres tapi dah bergerak di kuliah. Hilang stres tapi bengkak betisna. Iya. Tapi ini sholat ini tidak berlaku pada sholat berjamaah. Ya, saat fardu. Tidak laku sholat fardu. Itu Nabi sholatnya sholat di malam hari sendirian. Nah. Pernah ada sahabat Ibu coba-coba ikut. Nah, coba-coba ikut di belakangnya Nabi. Ini sahabat berharap setelah selesai surah Al-Baqarah, ya, selesai surah Al-Baqarah, Selesai mi. ya selesai mi. Ternyata disambung dengan surah Ali Imran. Berpikir lagi selesai surah Ali Imran, selesai ini, rukuk ini Nabi. Ternyata disambung dengan surah An-Nisa. Ya, makanya itu Ibu dalam riwayat berdirinya Nabi itu rukuknya Nabi sama dengan berdiri bacaannya Nabi. Ya, Masya Allah. Makanya Nabi itu sehat. Ya, kita beda. Allah. Saya lebar itu. Ya. Saya lebar itu. Oh kita. Tapi benar, ini kadang-kadang juga ini ya maaf ini pertama pertanyaan Ustaz. Kadang-kadang juga ada lama gitu ya sujudnya, lama gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita takut ya Bu ya. Karena mati tena apa ya. Jadi kayak ada ketakutan juga sih karena pernah kemarin kasus Ustaz. Iya. Kita selesai dia masih sujud ki. Belum kita tidur tepat. Iya, mungkin karena apa itu Ustaz ya? Begitu, capek, lelah, stres juga ya. Stres, lelah kan seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, dengan setelah sholat dianjurkan banyak beristighfar. Istighfar. Ya, istighfar. Jangan dibilang istighfar. Ya. Bukan begitu, Bu. Astagfirullah. Istighfar. Ya, karena dalam riwayat Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, inni la astaghfiruka wa atubu ilaik fi yaumi aksar min sab'ina marrah, bahwa sesungguhnya aku itu beristighfar memohon ampun kepada Allah di dalam setiap harinya itu 70 kali. Wa fi riwayatin mi'ata marrah, 100 kali. Ya, 100 kali. Mi'ata marrah, 100 kali. Makanya dalam zikir pagi dan petang itu kita dianjurkan untuk 100 kali istighfar. Ya. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minal khataya. Beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Tak kalah, motor sekali. Astaghfirullah minal. Saya bila nak ulang tahun minta di ibu naik power suara ya. Iya. Tetapi ada. Ya. Bukan nak tamu ini. Ada. Iya. Tapi luar biasa semangatnya ibu-ibu ya. Karena kenapa dia beristighfar? Karena memang masjid ini kan at-taubah. Ya. Di samping bertobat, beristighfar kepada Allah. Kemudian yang ketiga tawakal, dan yang keempat qanaah. Ya, ini salah satu resep cara mengelola stres ala Nabi. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dijauhkan dari stres, stroke, dan stop tiba-tiba. Tentunya kita berharap husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Oke, coba Ustaz ya. Bu. Bu. Ibu. Ibu. Kita kasih kesempatan setelah yang lewat ini untuk ibu-ibu yang mau bertanya ya. Tapi terkait dengan kata dodong asing ya. Kita kira dulu ibu ya. Jadi ibu bisa di rumah, jangan kemana-mana, tetap di program sosial bersama Sarung Gaya Didu, legenda Nusantara.
Pemirsa di rumah, kembali lagi di program Ustaz bersama Sarung Gaya Duduk Legenda Nusantara. Ini saya senyum-senyum ternyata setelah kita berbincang-bincang suatu break banyak yang mau bertanya. Banyak, berarti Tapi termasuk stres juga. Iya, termasuk stres. Enggak lah kawan. Oh iya iya. Yang pastinya pemirsa di rumah, Bu, nanti kita kasih kesempatan berdua orang bertanya, tapi pertanyaannya sesuai tema ya. Nah, sebelum kita kasih kesempatan ibu-ibu, saya mau jelaskan lagi. Ibu, nanti toh kalau mau beli sarung gajah dulu yang ada tulisan, deh itu ya. Yang ada tulisan Arabnya di bawah gajah dulu yang tulisan Arab. Kenapa saya bilang ada tulisan Arabnya? Ibu kita boleh dilihat. Karena sekarang ini lebih otentik ibu. Otentik itu karena dulu kan yang garis-garis. Ini sekarang yang saya pakai, Pak Ustaz pakai yang seperti itu modelnya kayak gini bu ya. Saya buka yang gini. Nah, nih warnanya juga lebih oke. Ya, jadi yang ada tulisan apanya bu? Yang ada tulisan Arabnya. Masalah pintar ibu semua. Oke, saya beri pasalnya tawaran ibu ketua. Nah, kita kasih kesempatan ibu ketua tanya mau bertanya dulu. Silakan ibu ketua. Apa pertanyaan ibu ketua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya mengurangi stres? Kalau kita tadi sudah sebelum saat hajat lah untuk diingatkan itu ada supaya jangan stres, tapi setelah saat hajat masih begitu terus. Oh, ya. Bagaimana caranya? Apakah ada doanya yang paling ampuh? Kalau sudah stres sudah bisa dibaca supaya hilang stres. Ya. Nah, berarti Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi kalau begitu kita kasih saja ibu ketua hadiah. Kan ibu ketua saya bagus pertanyaannya. Karena bagus pertanyaannya, saya kasih ibu ketua satu hadiahnya. Saya ibu ketua. Oke. Ibu yang gitu ibu ketua berdiri gitu ya. Ya, salah. Saya kan ibu ketua. Terima kasih luar biasa pertanyaannya. Ibu Bunga Wali. Ya. Ibu Bunga Wali ibu ketua. Makasih banyak Ibu Bunga Wali. Masyarakat kan kepada Ibu, terima kasih. Nah, tadi jadi betul juga Ustaz. Capek sudah mikir sholat, sudah mikir istighfar, segala macamnya, tapi stres tidak habis. Apakah ada doa yang lain yang bisa dilakukan biar tidak stres, biar stres itu berkurang sedikit lah minimal ya. Yang kedua siapa bu? Boleh, ibu aja boleh sini. Sini ibu. Ya, sini ibu. Tahu, bu sini. Perkenalkan ya, sabar. Nafsunya ibu ya Allah Tuhan. Sini ibu aja ya. Perkenalkan dulu Ki, nama tinggal di mana, berapa? Belum, sabar. La ilaha illallah, 2 juta rupiah dari suami Latonji. Perkenalkan nama Mbak Salim tinggal di mana, anak berapa, suami berapa? Nama saya Samira. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Hamira. Yeah. Tinggal Jalan Sukamulia nomor 70. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Anak 6 orang. Banyak. 2 laki 4 perempuan. Cucu 4 orang. banyak nih. Umur 63 tahun. Masya Allah. Suami sudah mati. Oh ini. Oke. Saya mau tanyakan. Iya. Di sini Ki bertanya karena Pak Ustaz di sini. Ya. Saya mau tanyakan Pak Ustaz. Iya. Mungkin hampir sama tadi dengan Ibu Ketua. Cara mengatasi kalau kita sudah kena Tere. Kena tere. Dia tere besar gitu tere. Tere itu besar. Stres. Enggak. Saya cuma mau tanya, mohon maaf ya pemirsa di rumah. Ini saya mau pastikan, ini kena trek atau stres? Stres, bukan trek. Campur. Jadi ibu aja. Terima kasih. Kasih dulu hadiahnya, silakan. Nah, masalah. Di sini gue. Ini. Nafsu ibu tinggi. Masalah. Terima kasih. Ibu, yang kasih kita saya sarung. Terima kasih kita, terima kasih. Ya. Saya.
Luar biasa. Berarti dia tidak ada stresnya. Ya. Ibu ini tidak ada stresnya. Ya. Selalu happy, selalu bahagia. Ya, Benar ya. Pak Ustaz, bisa dijawab ya? Ya. Bukan ditabrak truk, tapi dikena stres. Tapi stres. Stres. Ya, masalah. Apa lagi? Apa lagi? Dua apa satu? Sudah, sudah. Oh iya. Boleh. Ya. Coba silakan. Ya, dari Ibu Ketua ya. Begitu benar. Ketua. Kalau kita sudah sholat, tapi masih tetap stres itu ada. Stres masih ada. Ya. Solusi pertama, coba kita perbaiki sholat kita. Oh. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong apa saja. Dan tidak mungkin Allah itu menurunkan satu ayat dalam Al-Quran kalau tidak ada hikmah, kalau tidak ada asbabun nuzul dari ayat tersebut. Tidak mungkin. Ya. Karena makanya ketika kita selesai, saya stres tuh ini karena ceramah di sini ada ceramah di bawah. Ya bagi TV. Suka maju raya ini kan maksudnya. Suka maju raya. Ih, enggak ada sini Pak Gosip. Tapi penggibah banyak. Tidak takut Kak Jo, jangan sampai nama Jui ya. Iya. Ya. Ibu, sholat itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya. Belum saya. Betul juga Ya, sih, betul. Betul. Berarti periksa sholat kita, periksa. Benar. Sudah jelas sekali itu. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Ya, di dalam sholat sudah ada diungkapkan pada suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tentu Allah pasti turunkan itu jalan keluar. Yang perlu diperiksa adalah sholat kita. Ya, sholat kita yang perlu diperiksa. Makanya di akhir ketika orang membaca Quran itu sadaqallahul azim. Sungguh maha benar Allah dengan segala firman. Firmannya Allah benar, firmannya Allah itu benar. Jadi yang pertama, koreksi sholat kita. Yang kedua, kalau kita sudah sholat, ya, kemudian masih saja, maka perbanyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nah, itu Bu, biasakan ya Ustaz ya. La ilaha illallah. Ya. Subhanaka ini. Ya. Tetapi membacanya itu bukan hanya sekedar lisan saja, ya. Bukan hanya sekedar di lisan. Ya. Tetapi kita masukkan juga di dalam hati kita. Lalu kemudian hadirkan itu tawakal itu. Tawakal itu kepasrahan diri. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Dan jawaban ini mewakili juga pertanyaan dari pertanyaan kedua, threat. Ya, bukan stres, tahu? Stres, camu ya, itu. Camu jadi nggak camu tahu. Stres, ya, bukan stres. Kemudian yang ketiga, yang terakhir mewakili ini Bu ya. Ya, sholat, perbaiki sholat kita karena sholat itu solusi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian yang terakhir perbanyak salawat. Salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesimpulan, ya, nikmati hidup ini, bahwa hidup ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan semua kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya murid Muhammad Rizkan Iqbal Jafar, yang fakir, yang dhaif ilallah, miskin ilmu, bahkan kurang sempurna dalam ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi ila sabilil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lupa Ustaz ya. Saya bukan. Nah, yang mau bertanya nanti Bu ya. Nanti yang bertanya nanti. Nah, ini karena berakhir nih acara untuk hari ini.
Di ses saja gini. Karena mau kita bercerai, karena bukan misteri. Ya, itu ada jawaban dari Pak Ustaz. Mudah-mudahan semuanya bisa terima Bu ya. Berbanyak sholat, salawat sama la ilaha illallah. Tuh. Jadi biar kita stres, tidak terlalu stres, baca itu rajin-rajin. Budi, Bu, Bu, masih ada stres? Pongoro iya, benar. Jadi jangan stres. Pokoknya terima Ustaz, nikmati hidup, bahagialah selalu berikan senyum orang biar kita saja hilang. Saya kuncinya adalah senyum. Kalau senyum begitu dalam stres tak. Jangan lupa bahagia. Ya, jangan lupa bahagia. Tapi kalau terlalu banyak itu senyum buat hati ki. Ada tepung ranjam. Biar Budi, Bu, Ibu. Mudah-mudahan tafsir dari Pak Ustaz tadi ini bisa masuk telinga kanan, keluar telinga. Dia telinga kanan, keluar telinga kanan. Yang mana itu? Keluar telinga kiri, keluar. Masuk telinga kanan, keluar telinga. Jangan mencibur, simpan di hati. Dia jangan dikeluarkan di kiri. Jadi simpan di hati, diamalkan. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu bisa dapat syafaat yaumil akhir. Masuk surga sama-sama. Amin ya Rabbal. Bu, pemirsa di rumah, sebelum kita tutup, saya akan kembali. Jangan lupa untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk di www.gajahDuduk.com. Ada bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahDuduk_id. Bu, mohon maaf kuasa salah kata. Karena kesempurnaan ini Allah SWT kesalahan kita manusia. Sampai jumpa lagi di program Ustaz Gal bersama Sarung Gajah Duduk. Legenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.